Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. First, let me introduce myself. My name is Destria Rizky Ramadhani. My student number is 131. Di sini saya akan melakukan need analysis interview bersama narasumber saya. Silahkan. Ya, perkenalkan, nama saya Rizky Agiastu Pradana. Saya alumni PGSD dari Universitas Muhammadiyah Surakarta. Oke, di sini saya punya beberapa pertanyaan. Dan pertanyaan pertama itu, apakah di jurusan Mas Rizky ada mata kuliah bahasa Inggris? Ya, ada. Di jurusan saya mata kuliah bahasa Inggris itu di awal semester ada mata kuliah. Semester berapa? Di semester awal itu 1 dan 2. Oke, terus bahasa Inggris yang dipelajari itu kayak gimana di jurusannya Mas Rizky? Ya, karena di jurusan saya itu basicnya guru SD ya, Mbak. Jadi mata kuliah bahasa Inggris cuma diajarkan basic-basicnya aja. Oke. Terus menurut Mas Rizky, seberapa pentingkah mempelajari bahasa Inggris? Menurut saya mempelajari bahasa Inggris khususnya untuk guru ya sangat penting. Karena Walaupun saya basicnya bukan guru bahasa Inggris ya, guru SD, paling tidak saya dapat menguasai basic-basic dalam atau dasar-dasarnya dalam bahasa Inggris. Oke. Terus perlu nggak sih belajar bahasa Inggris di jurusannya Mas Rizky? Di jurusan saya perlu sih, karena ya itu tadi, guru walaupun guru SD ya, Iya. ya paling tidak harus bisa lah bahasa Inggris. Oke. Jadi kalau nanti ada peserta didik atau siswa yang tanya kepada gurunya, paling tidak guru tersebut mengerti apa yang harus dijawab. Jadi peserta didik juga dapat berkembang dengan baik dalam berbahasa Inggris. Terus apakah pernah mengikuti tes bahasa Inggris kayak TOEFL atau TOEIC kayak gitu-gitu? Pernah nggak? Dulu sih pernah ikut tes TOEIC. Gimana tuh? Di itu waktu awal semester. Jadi ceritanya itu saya lulus 3 kali percobaan. Terus di percobaan berapa Mas Rizky bisa lolos tes? Ya. Saya lulus tes TOEIC itu di percobaan yang ketiga. Jadi yang percobaan pertama dan kedua itu saya kurang sungguh-sungguh dalam belajar. Jadi yang pertama dan kedua itu kurang memuaskan dan belum lulus. Baru yang ketiga lebih sungguh-sungguh dalam belajar dan alhamdulillah lulus. Oke. Kesulitannya gimana sih kenapa bisa beberapa kali gagal di tes TOEIC? Kesulitannya sih sebenarnya saya cuman kurang dalam belajar ya, kurang serius dalam belajar. Jadi ya buat yang pertama dan kedua itu buat saya bisa dibuat pengalaman. Jadi yang untuk selanjutnya yang tes ketiga saya belajar dengan sungguh-sungguh dan alhamdulillah hasilnya memuaskan. Oke. Terus gimana kekurangannya Mas Rizky dalam belajar bahasa Inggris? Apakah ada hal yang Mas Rizky itu belum tahu atau belum paham gitu? Kekurangan saya dalam bahasa Inggris itu khususnya di skill listening dan speaking. Terus gimana sih caranya Mas Rizky belajar biar Mas Rizky tuh bisa menutup kekurangan Mas Rizky dalam belajar listening sama speakingnya Mas Rizky biar lebih baik gitu? Caranya gimana? Untuk yang listening dulu ya. Untuk listening itu saya lebih sering dengerin musik yang pakai bahasa Inggris dan bahasa Inggris. Dan selain itu saya juga sering nonton film dengan bahasa Inggris tapi yang nggak ada subtitlenya. Jadi dengan sering nonton kita jadi terbiasa dan lama-lama kita bisa, insya Allah. Iya.
Kalau di speaking, Kalau yang speaking saya lebih kekurangannya di vocabnya, dari kosakatanya. Jadi untuk saya belajarnya itu lebih menambah apa itu vocab saya, lebih belajar ke vocab agar kedepannya lebih lancar lagi. kayak menghafal gitu ya, menghafal vocabnya. Iya, kita lebih banyak menghafal kosakata sih, biar lebih lancar lagi kalau ngomong. Oke. Terus nih, misalkan Mas Rizky suruh milih satu skill yang pengen banget bisa gitu. Apa ya? Apa sih yang dipilih skillnya? Yang dipilih sih lebih ke speaking sih, Karena karena ya saya sendiri pribadi pengen banget bisa bicara bahasa Inggris dengan lancar, tanpa berhenti lah gitu. lancar. Ya, lancar. Terus apa lagi ya, lebih itu sih, kalau dalam pembelajaran ya, contohnya dalam pembelajaran saya lebih ingin menekankan kepada siswa jangan cuma belajar satu bahasa aja, bahasa Indonesia apa bahasa Jawa gitu. Saya juga ingin seling-seling lah pakai bahasa Inggris agar siswanya juga nggak bosan juga kan. Ya cara saya lebih itu pakai metode yang menyenangkan, jadi agar siswa itu lebih tertarik dalam belajar bahasa Inggris. Gimana contohnya metode yang seperti apa sih yang menyenangkan? Nanti kalau ketika Mas Rizky sudah lancar berbahasa Inggris, metode apa yang diterapkan pas Mas Rizky ngajar biar muridnya seneng? Oke, contohnya ya dengan permainan atau dengan bernyanyi dengan bahasa Inggris ya. Oke, kita bisa dengan bernyanyi bahasa Inggris. Dengan bernyanyi ntar pertama lama-lama siswa atau yang belum bisa, dengan dibiasakan bareng-bareng dengan temannya, nanti lama-lama bisa hafal juga. Jadi itu sih. Ini pertanyaan terakhir nih. Menurut Mas Rizky, apakah belajar bahasa Inggris itu bakalan berguna bagi kehidupan kedepannya? Ya, berguna sekali sih. Karena berbicara bahasa Inggris itu penting, bukan hanya di dunia pendidikan, tapi di dalam dunia bekerja yang lainnya juga. Mungkin ada salah satu syarat harus bisa bahasa Inggris gitu, atau harus mempunyai nilai tes TOEFL atau TOEFL yang sekian gitu. Terus ada keinginan lagi nggak sih? Kenapa Mas Rizky pengen belajar bahasa Inggris? Oke, kalau keinginan sih secara pribadi saya ingin liburan ke luar negeri. Ya, semua orang pengen. Nggak cuma liburan, saya juga pengen bisa komunikasi dengan orang sana. Jadi biar komunikasinya bisa lancar. Udah. Jadi kesimpulan dari need analysis interview ini ada likes, wants, and needs. Jadi likes-nya itu yang ingin Mas Rizky kuasai itu adalah dalam speaking. Terus yang wants, yang diinginkan itu agar lancar dalam berbicara bahasa Inggris. Dan yang needs, ketika Mas Rizky lancar berbicara, maka Mas Rizky itu juga mudah untuk berkomunikasi dengan orang lain. Itu ya. I think that's all. Thanks for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.